Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera, Rahayu. Selamat pagi Ibu dan Bapak Guru. Ya, harus tetap semangat. Jadi pada hari ini kita akan mengadakan seminar diseminasi pengimbasan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali yang akan disampaikan oleh Nimade Dwi Jayanti dari SD Negeri Panggung Tiba dengan judul Budaya Positif. Untuk melanjutkan hari ini, saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, berdoa, kemudian akan ada sambutan dari Kepala SD Panggung Tiba, kemudian penyampaian materi, terus terakhir adalah kesimpulan dan refleksi sebagai penutup akhir. Jadi kita lanjut ya. Untuk acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk petugas kami persilakan. Untuk para hadirin dimohon tetap berdiri. Acara selanjutnya yaitu kita berdoa yang akan dipimpin saya langsung. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjut dengan mohon maaf, para hadirin dimohon duduk kembali. Baik, kita lanjut dengan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Panggung Tiba. Kami persilakan. Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, terima kasih waktunya. Sebelum lanjut, mari kita mengadakan pengalaman. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara semua. Salam Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama bagi CGP yang melakukan seminar hari ini yang berbahagia. Jadi kegiatan ini sangat positif sekali untuk membantu memajukan, menggerakkan sekolah kita sehingga apa yang menjadi program pemerintah pada saat ini jadi program pendidikan berpenggerak sehingga semua sekolah yang ada di wilayah tidak khususnya di
Kecamatan Rambutan, Kecamatan Kediri dan wilayah Kabupaten Tabanan, sehingga menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk itu, jadi dengan melalui kegiatan ini yang telah CGP lakukan selama kurang lebih 3 bulan ini, jadi ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk bisa meningkatkan prestasi, meningkatkan kemampuan diri sendiri, kemampuan pembelajaran, sehingga dengan kegiatan ini saya telah menyambut gembira sekali. Jadi sebagai ajang, sebagai motivasi guru-guru lain untuk dapat melakukan, meniru, menggerakkan sekolah kita sehingga menjadi lebih baik lagi. Jadi selamat pada hari ini teman-teman guru ikut terlibat dalam kegiatan seminar budaya positif sebagai ajang untuk membina atau melaksanakan kegiatan yang lebih baik. Jadi diharapkan teman-teman semua yang mengikuti kegiatan ini secara serius dapat menyimak apa yang menjadi tujuan dari CGP untuk bisa mengadakan sekolah ini. Jadi Bapak Ibu diharapkan selain kegiatan ini banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh CGP yang membantu kita semua untuk mendirikan sekolah ini, terutama di bidang akademik, pembelajaran, ramah ajar yang telah beberapa yang diberikan oleh CGP, sehingga mari kita semua untuk memaju diri, meningkatkan kemampuan kita sendiri untuk kemajuan sekolah kita. Untuk itu mari kita bersama-sama saling bahu-bahu, kolaborasi dengan teman-teman, sehingga apa yang diinginkan daripada pemerintah, guru penggerak ini sukses. Dan kami harapkan juga Bapak Ibu walaupun belum masuk nominasi CGP untuk mengacu diri untuk bisa mendaftar, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama lebih baik. Kira-kira itu yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya apa yang disampaikan tidak berkenan, mohon maaf, dan yang akhiri dengan mengucapkan kepada saya Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kembalikan waktunya kepada Ketua Acara. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Nah, kita lanjut ya. Untuk kesepakatan kelas kali ini bagaimana untuk Bapak Ibu guru? Ada yang ingin menambahkan bagaimana? Selain 2 gambar yang ada di depan, apa kira-kira mau ditambahkan? Kesepakatan. Ya, silakan Bu Sri. Oh iya, boleh. Jadi pada saat acara mau dimohon HP-nya di-silentkan, ya. Ya, jadi untuk kesepakatan kelas kita udah selesai. Jadi sekarang kita akan memanggil Ibu, ya. Baik, terima kasih Ibu Ayu ya untuk waktunya. Hari ini kita akan mengadakan diseminasi budaya positif dari kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita ice breaking dulu ya. Di sini ada sebuah kalimat. Ya, kalimat ini ditambahkan kata secara berurutan ya. Nanti
Siapa yang pertama kemudian menunjuk temannya satu untuk melanjutkan. Baik, untuk yang pertama kita tunjuk dulu Ibu Sri. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu Duli atas kesempatannya. Kalimat pertama kita mulai. Pada hari Minggu saya pergi ke pasar ingin berbelanja sayur dengan bentuk bulat dan berwarna ungu. Silakan lanjutkan kalimat tersebut. Saya tunjuk Ibu Sudewi Manti. Baik, terima kasih Bu Sri. Jadi saya akan melanjutkan kalimatnya. Pada hari Minggu saya pergi ke pasar ingin berbelanja sayur dengan bentuk bulat dan berwarna ungu, dan itu sayur terong kesukaan saya. Boleh saya tunjuk Bapak siapa namanya Pak? Pak Yong. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi sesuai dengan kata-kata yang di depan. Hari Minggu saya pergi ke pasar ingin berbelanja sayur dengan bentuk bulat warna ungu, yaitu terong. Terong itu banyak gunanya untuk meningkatkan gizi bagi makanan. Itu kita lanjutkan bagi makanan yang gunanya untuk meningkatkan gizi makanan. Kita tunjuk kepada Ibu Sony. Pada hari Minggu saya pergi ke pasar ingin belanja sayuran dengan bentuk bulat, ungu, itu terong. Terong itu banyak isinya untuk menjaga kesehatan makanan dan menjaga kesehatan tubuh anak. Tubuh yang sehat akan menghasilkan jiwa yang sehat dan pemikiran yang sehat. Sekarang saya tunjuk Bu Nyoman Sari. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya lanjutkan, yaitu pada hari Minggu saya pergi ke pasar ingin membeli sayur dengan bentuk bulat dan berwarna ungu, yaitu terong. Nah, terong itu memiliki gizi yang banyak sekali untuk kesehatan yang berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani. Rohani yang baik itu harus sering memakan atau mengkonsumsi sayur agar kita lebih sehat lagi. Saya lanjutkan kepada Ibu Wayan Sutiani. Baik, saya akan melanjutkan lagi. Pada hari Minggu saya pergi ke pasar ingin berbelanja sayur dengan bentuk bulat berwarna ungu, yaitu terong. Terong berguna dan bermanfaat untuk kesehatan dan sebagai penambah makanan bergizi. Baik, ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak dan Ibu. Ya, tadi ada kalimat pada hari Minggu saya pergi ke pasar ingin berbelanja sayur dengan bentuk bulat, yaitu terong. Terong bermanfaat untuk makanan yang bergizi sehat jasmani dan rohani. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya mengikuti ice breakingnya. Baik, kita lanjutkan dulu ke tujuan pembelajaran. Tujuan kegiatan hari ini yaitu kita dapat memahami makna budaya positif, kemudian dapat mengimplementasikan budaya positif itu baik di kelas maupun di sekolah. Sekarang kita akan bahas apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara kita dapat mengambil yaitu bahwa pendidikan itu adalah bukan sebuah tabula rasa. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Ya, kemudian pendidikan itu
mengutamakan pendidikan budi pekerti. Kemudian asas trikon, tugas guru itu adalah sebagai penuntun bakat yang sudah ada pada diri anak. Diibaratkan bahwa guru itu adalah sebagai seorang petani ya, yang tidak akan bisa mengubah kodrat atau kodrat alam yang sudah dimiliki anak. Tugas guru itu hanya bisa menuntun, mengembangkan ya, bakat yang sudah ada dalam diri anak. Kemudian guru juga memiliki harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Kita mengutamakan pendidikan sekarang itu mengutamakan murid dan murid ya. Bagaimana kita menciptakan pendidikan yang menyenangkan, kemudian pendidikan yang mengembirakan di sekolah, bagaimana kita menciptakan suasana yang menyenangkan di sekolah sehingga anak-anak kita nantinya datang ke sekolah dengan rasa bahagia ya, sehingga tercipta atau bisa mewujudkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah anak-anak yang berbahagia dan kemudian bijaksana sebagai manusia dan juga masyarakat nantinya. Kemudian di mana konsep utama budaya positif itu yang pertama adalah disiplin positif, kemudian hukuman dan penghargaan, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Di mana yang pertama disiplin positif. Yang pertama kita akan mengenal dulu paradigma belajar ya, di mana perubahan paradigma belajar yang kita ketahui saat ini adalah dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif ya, seperti kelas yang nyaman, sekolah yang menyenangkan, kemudian suasana kelas yang menyenangkan, kemudian bagaimana siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Apa yang terjadi? Siapa yang memegang kontrol untuk membuka atau menutup kepalan atau A ataukah B? Dari yang ditampilkan, siapakah yang mampu membuka kepalan yang A atau B? Silakan. Yang A. Baik ya, ada A dan B teman Anda berbekal secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Atau untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda suatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda yang B akan mencoba sekuat tenaga membuka kepalan tersebut dengan berbagai cara untuk meminta Anda membuka atau memberikan kepalan tersebut. Nah, apa yang terjadi? Siapakah yang memegang kontrol dari kepalan tangan tersebut? Si A atau yang B? Si A. Kemudian apa yang terjadi ketika si B meminta dengan berbagai cara untuk membuka kepalan itu? Apakah si A mau atau tidak? Apa? Akan ada pertikaian atau bagaimana? Nah, inilah kita di sini kita sambungkan dengan budaya positif. Ketika budaya positif itu dimunculkan dari dalam diri anak, bahwa dia itu menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang disiplin, apapun pengaruh di luar itu tidak akan terpengaruh ya. Apapun yang ada di luar dia tidak akan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh dengan adanya hadiah, tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman. Saat ini kan kita kadang-kadang ketika anak-anak melakukan sesuatu tuh dia mau karena adanya hadiah. Sementara hal itu sebenarnya sekarang sudah
tidak boleh lagi begitu ya. Bagaimana kita memunculkan segala sesuatu yang bisa muncul dari dalam dirinya sendiri ya. Sehingga kalau sudah anak-anak memunculkan kebijakan atau hal-hal positif dari dalam diri orang lain, dan yang lain itu tidak akan bisa menggoyahkannya. Karena untuk itu apalagi kita sebagai guru sekolah dasar, mari kita bersama-sama memunculkan hal-hal positif dari dalam diri anak, bukan karena kita menghukumnya dia baru mau bertindak positif, bukan karena kita memberikan dia hadiah baru dia mau melaksanakan kegiatan yang positif. Nah, sekarang ini adalah perubahan paradigma belajar saat ini ya, yaitu perubahan paradigma, yaitu teori kontrol atau ilusi kontrol. Saat ini kan ilusi bahwa guru yang mengontrol murid, kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, entah itu dengan hukuman ataupun dengan hadiah, kita merasa bahwa itulah yang efektif. Kemudian ilusi bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah itu akan menguatkan karakternya dia. Bagaimana kita mengecam anak untuk dia mengaku bersalah, merasa dirinya bersalah, kita merasa bahwa itu adalah hal yang biasa. Kemudian bagaimana orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, kita sering merasa memaksa anak-anak, lakukan ini, kita tidak ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan anak-anak. Seperti itu. Kemudian sekarang masuk ke disiplin positif. Apa makna disiplin yang sesungguhnya? Ya, bahwa disiplin positif itu adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin adalah kemampuan memerintah dirinya sendiri dalam mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah sekarang, sebelumnya kita tahu kita harus mengetahui motivasi perilaku manusia itu apa. Manusia itu melakukan sesuatu itu apa motivasinya? Baik, untuk motivasi perilaku itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada, ini termasuk dengan motivasi ekstrinsik ya, motivasi yang diberikan dari luar ya. Sehingga anak-anak sama seperti kita memberikan anak hukuman, itu merupakan motivasi anak-anak melakukan hal positif dari luar, bukan dari dalam dirinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia ingin mendapatkan penghargaan, jadinya dia mau melaksanakan hal-hal positif. Kemudian bagaimana kita merubah itu menjadi motivasi intrinsik. Yang mana motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai dirinya sendiri, untuk menciptakan nilai lebih dalam dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian sekarang kita masuk, budaya positif ini bisa terlaksana dengan baik mulai dari peraturan kelas. Ya, kita berubah peraturan kelas. Sebelumnya kita ada peraturan tidak boleh begini, tidak boleh ribut, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mengganggu teman. Sekarang kata-kata yang negatif itu mari kita rubah menjadi positif. Ya, itu sebelumnya peraturan kelas mengubah kata-kata yang negatif menjadi positif ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kita yang buat sendiri sebagai guru. Kalau keyakinan kita mengajak anak-anak membuat atau menimbulkan atau menumbuhkan dari dalam dirinya hal apa kelas yang bagaimana yang dia inginkan. Contohnya, jangan berbuang sampah sembarangan.
kita berubah menjadi kata positif, jagalah kebersihan. Kemudian jangan ribut. Bagaimana? Apa kata positifnya yang bisa kita pakai? Tertib. Kemudian jangan mengganggu teman. Sayangi dan hargai temanmu. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Berbuat yang baik atau katakan pinjam kalau mengambil milik teman. Kemudian setelah kita menciptakan keyakinan kelas yang positif, akan timbullah lingkungan kelas yang positif. Lingkungan kelas yang positif akan menimbulkan lingkungan sekolah yang positif secara tidak langsung, karena ini terjadi secara berkelanjutan setiap harinya, maka jadilah sebuah budaya positif di dalam sekolah. Ketika budaya positif ini sudah ada di dalam sekolah, guru tidak akan susah lagi. Tidak akan susah lagi meminta anak-anak ini, tidak. Karena anak-anak sudah menumbuhkan dari dalam dirinya hal-hal positif apa yang bisa untuk menghargai dirinya sendiri, bukan karena orang lain, tapi memang tumbuh dari dalam dirinya, itu akan bermanfaat untuk dirinya sendiri ke depannya. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini yang sering kita lakukan biasanya di dalam kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm misalnya dalam kendaraan roda 2. Sebenarnya larangan tidak memakai helm itu untuk siapa? Untuk diri sendiri, agar menjaga keselamatannya kalau terjadi sesuatu. Sama seperti di sekolah juga. Ya, bagaimana menumbuhkan rasa bahwa peraturan itu bukan untuk orang lain. Itulah keyakinan, itu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama 1,5 meter atau 15 meter. Ya, mengapa itu? Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Nah, itulah kita kebudayaan positif, agar menumbuhkan hal-hal positif dari dalam diri, bukan karena adanya aturan melaksanakan sesuatu, tapi memang dari dalam dirinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas, ya, bagaimana keyakinan kelas itu dibentuk? Seperti yang terdapat di PMM, ya, kita sudah diarahkan untuk membuka PMM, ada di sana keyakinan kelas, bagaimana membuat keyakinan kelas itu di dalam kelas bersama dengan siswanya. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, seperti yang sudah dibahas tadi dengan kata-kata positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, mudah dipahami, dan mudah untuk dilaksanakan. Ya, tidak perlu terlalu panjang lebar. Tapi anak-anak tidak mau mengingat, jangankan mengingat, membaca pun tidak. Jadi kalau dari keyakinan kelas, dia membuatnya sendiri, diingatnya gampang, dilakukannya gampang, sehingga lebih mudah untuk timbul keyakinan kelas. Nah, di sini sekarang kita melihat peraturan. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju.
Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bagaimana? Termasuk tanggung jawab. Kalau yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang dituju? Nilai kebajikan universal apa yang dituju? Disiplin, ya, disiplin. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan apa? Disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai universal apa yang dituju? Nilai universalnya, yang nilai-nilai positifnya, ada nilai kebenaran, ada nilai sopan santun, seperti itu. Saling menyayangi. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Apa? Nilai apa? Nilai disiplin atau nilai kesabaran yang lebih kena? Nilai apa? Ya, disiplin masuk juga dan nilai kesabaran juga masuk di sana. Kemudian gunakan masker. Nilai kesehatan. Kemudian ada jangan berlari di kelas atau di koridor. Nilai apa? Nilai keselamatan. Nah, ini ya yang dibahas tadi. Yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu adalah nilai tanggung jawab. Bagaimana menumbuhkan tanggung jawab dari dalam diri anak. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri, juga saling menghargai. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ya, dia berkomitmen pada dirinya bahwa datang tepat waktu adalah untuk dirinya sendiri, bisa melaksanakan piket dan lain-lainnya. Kemudian dilanjutkan, dilarang melakukan kekerasan. Nilai universal yang masuk di sana adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai universalnya adalah nilai kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, bisa disiplin juga bisa. Kemudian masuk juga nilai kesabaran. Gunakan masker. Itu ada nilai kesehatan dan nilai keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Baik, kita lanjutkan. Nah, manakah di antara ini yang merupakan keyakinan kelas? Coba dilihat perbandingannya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dari kedua gambar ini dan bagaimana alasannya? Ada yang mau? Baik, Ibu Sri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, yang keyakinan kelas itu yang kanan, kesepakatan kelas. Yang A, kami guru dan murid saling menyayangi. Karena kan seperti yang Ibu Dwi katakan tadi, bagaimana kita mengubah kalimat yang pertamanya negatif, ya ada kata dilarang, terus ada kata jangan, seperti penjelasan Ibu Dwi tadi, kita ganti kata tersebut. Kita ganti dengan misalnya di sini yang A, kami guru dan murid saling menyayangi. Biasanya kan kita bilang anak-anak jangan mengganggu temannya. Nah, kata ubah menjadi kami dan guru saling menyayangi. Terus yang nomor 2, kami murid yang bersemangat belajar. Biasanya kita ini rajin belajar di rumah ya, jangan malas-malasan. Seperti itu kita biasanya. Tapi kita ubah
kami murid yang semangat belajar. Artinya motivasinya itu ada di dalam dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, di sekolah ini kan biasanya kita sering lihat anak-anak, bu guru saya dipukul, bu guru saya digangguin sama teman. Biasanya kita jangan nakal. Mari kita ubah kata tersebut menjadi kami murid yang peduli dengan teman-teman. Begitu menurut saya, Ibu Dwi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri. Ada yang mau menambahkan lagi atau memberikan tanggapan? Dari Bapaknya. Jadi memang sih dari hari ini jadi kita dapat pengetahuan baru lah sedikit. Jadi untuk kesepakatan kelas dengan kesepakatan kelas ini kadang-kadang kita salah paham ya. Kadang-kadang kita bicara untuk larangan dan memberi tugasnya. Nah tugas itu sehingga larangan itu menjadi bukan dari kita sendiri, bukan dari guru yang memberikan harus begini. Nah kemudian untuk menumbuhkan budaya keyakinan kelas sehingga kata-kata yang dibahas menjadi lebih manis lagi, sehingga adalah tumbuh memang dari dalam diri anak, kesadaran anak. Karena bagaimanapun kita akan memberikan larangan kepada anak, tentu akan tidak bisa dilaksanakan apabila tidak tumbuh dari diri. Jadi Bapak Ibu Guru, untuk kegiatan ini kita sudah dapat pengalaman baru, sehingga nanti coba lagi di sekolah masing-masing di kelas untuk memberikan himbauan supaya apa yang terjadi tumbuh dari diri. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Bapak terima kasih dan juga Bu Sri. Ya, benar ya bahwa keyakinan kelas itu dimunculkan dari dalam diri anak-anak dan melibatkan anak-anak itu sendiri ya, sehingga anak-anak mampu melaksanakannya dengan keinginannya sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, dan juga bukan karena hadiah. Nah, penerapan membuat keyakinan kelas. Bagaimana kita membuat keyakinan di dalam kelas itu? Yang pertama, guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, siswa menulis dan menempelkan hal apa yang diharapkan di dalam kelasnya. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk menjadi sebuah kesepakatan di dalam kelas. Kemudian guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Menandatangani ini dimaksudkan agar anak-anak merasa bahwa ini dia yang membuat, dia yang ikut andil di dalamnya. Berbeda dengan sebuah peraturan, anak-anak kan tidak terlibat. Kita sendiri yang membuat aturan, memaksa mereka untuk mengikuti dan mentaati aturan itu. Nah, sekarang di sini ada sebuah tindakan guru, kemudian mari kita analisis ya. Apakah tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, yang pertama itu ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena anak tersebut datang terlambat. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Termasuk hukuman. Ya, kemudian sekarang mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
konsekuensi. Kemudian yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam sesuai peraturan yang ada di sekolah. Itu termasuk hukuman. Kita lanjutkan. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Hukuman. Baik, sekarang kita lihat. Nah, ini ya yang tadi kita bahas bahwa yang pertama itu merupakan hukuman, kedua hukuman, yang ketiga hukuman, kemudian ada konsekuensi, kemudian ada konsekuensi dan juga ada hukuman. Kebutuhan dasar manusia, ya. Kita melaksanakan sesuatu itu pasti karena adanya kebutuhan manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan. Dari seluruh tindakan yang kita lakukan itu adalah memiliki tujuan tertentu. Semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, ya. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dimana kita lihat di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup itu ada makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima kasih. Seseorang ingin melakukan sesuatu itu karena ingin disayang atau mendapatkan rasa terima kasih. Kemudian ini terdiri dari ingin dipedulikan, ya. Kemudian berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya ada penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan harga diri. Kemudian untuk mendapatkan keinginan untuk memimpin sesuatu. Kemudian berprestasi, diakui dan didengar, ya. Seorang melakukan sesuatu ingin merasa diakui, ingin didengar, dan juga ingin mendapatkan sebuah posisi. Dilanjutkan dengan kebutuhan dasar kebebasan. Seseorang melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan kebebasan. Seperti contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Kemudian ada untuk mendapatkan kesenangan. Contohnya ada bermain, humor, tertawa bersama dengan teman-temannya. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi Bu Ani, guru kelas 5 di SD Abdi Kumara, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah terdatang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal siang mereka dengan paksa. Bagaimana Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani? Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Ya, coba teman-teman dari ilustrasi ini, apa yang akan Anda lakukan sebagai guru? Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Baik, terima kasih untuk ilustrasi hari ini. Ibu Ani mempunyai murid, ya, dia memaksa meminta bekal kepada temannya. Itu menurut saya si
siapa nih si Agus ya mungkin memiliki kebutuhan dasarnya yaitu karena apa namanya, mungkin dari ekonominya ya, mungkin tidak dikasih bekal atau uang yang dikasih sama orang tuanya tidak cukup, jadi dia ingin bertahan hidup ya, bertahan hidup karena ingin makan, jadi dia ingin memaksa ya, orang tuanya mungkin ekonominya lemah mungkin, dan juga dia lapar kan, bertahan hidup kan lapar, dia ingin makan, jadi itu menurut saya seperti itu Bu Dwi. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Coba Ibu Nyiruh. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya untuk menjawab sebuah ilustrasi, yaitu apa yang saya lakukan jika menghadapi situasi seperti Ibu Ani. Yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan terhadap Agus. Mengapa Agus melakukan hal seperti datang terlambat? Kita harus tahu dulu kenapa alasan Agus itu datang terlambat. Mungkinkah dia ada sesuatu di rumahnya atau tidak ada yang mengantar? Yang kedua, yaitu apa kira-kira alasan Agus, yaitu meminta bekal kepada temannya dengan cara paksa. Ya, seperti Ayu Sudewi yang sudah disampaikan tadi, mungkin Agus ini kelupaan membawa bekal karena dia terburu-buru untuk datang ke sekolah sehingga uangnya ketinggalan, dan karena dia kelaparan, untuk menahan rasa laparnya itu dia ingin meminta kepada temannya. Nah, seperti itu. Baik ya, terima kasih. Baik, dari Bapaknya. Jadi beberapa hal pernah saya tidak di sekolahnya. Jadi anak-anak yang mungkin di rumahnya satu, posisi ekonomi di rumahnya mungkin menyebabkannya satu, perhatian orang tua terhadap anak ini menjadi perhatiannya. Kadang-kadang anak kurang perhatian di rumah sehingga anak-anak masuklah terlambat datang. Kemudian perhatian orang tua terhadap kebutuhan anak itu juga menyebabkan anak itu bisa berbuat sesuatu di sekolah. Contohnya tidak diperhatikan, datang terlambat, kemudian tidak dikasih bekal, sehingga di sekolah akan menimbulkan hal-hal yang baru, malah meminta teman, kadang-kadang dia mencuri. Nah, itu kira-kira yang bisa menyebabkan mengapa Agus ini melakukan hal yang begitu di sekolah. Jadi dari hal ini tadi ibu guru mesti harus tahu dasarnya, sehingga mudah memberikan perhatian, mudah memberikan bimbingan pada itu. Kira-kira tambahan dari dia, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih ya tanggapannya dari teman-teman. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Seperti tadi bahwa ada 5 kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan mana yang ingin dipenuhi? Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, sehingga kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup seperti yang disampaikan sama Ibu Ayu. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima bahwa dia sebagai temannya. Kemudian yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut atau menuruti keinginannya, jadi kebutuhannya adalah untuk penguasaan, pengakuan dan kemampuan.
Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Agus adalah kebebasan, kebutuhan untuk memilih sesuatu dari dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, apabila jawabannya Agus karena iseng, jadi dia menikmati ekspresi wajah temannya yang karena mengambil makanannya. Kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kesenangannya. Ya, baik itu. Kemudian sekarang kita masuk di materi 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama itu adalah posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru memiliki posisi kontrol teman. Kemudian dilanjutkan sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol guru ini. Baik, kita simak ya. Videonya di sini terdapat ilustrasi atau sebuah kejadian di sekolah, bagaimana seorang guru menanggapi kejadian atau masalah tersebut. Dan sekarang kita simak posisi kontrol yang mana yang diterapkan dalam video tersebut. Baik, kita saksikan dulu. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu.
Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik ya, dari video yang tadi, kira-kira posisi kontrol yang mana yang paling sering kita terapkan di sekolah? Sebagai posisi kontrol penghukum ya, posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saya pun juga begitu ya, menempatkan diri sebagai posisi kontrol penghukum. Untuk itu sebenarnya posisi kontrol yang paling efektif itu adalah sebagai manajer. Ya, kita menggali informasinya bagaimana mengajak anak untuk bersama-sama ya meningkatkan lagi kedisiplinannya dia sendiri. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah,
Yang pertama, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu merupakan contoh dari posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu guru. Itu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian dilanjutkan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini memposisikan kita sebagai teman. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah posisi kita sebagai seorang pemantau. Kemudian yang dilanjutkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru diharapkan memposisikan diri sebagai seorang manajer ya, beralih dari penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju ke posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian kita lanjutkan mengenai restitusi ya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah bagi proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi. Restitusi dilakukan untuk pembelajaran dari kesalahan dan bukan sebagai penebus kesalahan. Memperbaiki hubungan yang terganggu, menawarkan solusi sebagai alternatif, bukan memaksa. Melalui restitusi, individu diajak untuk melakukan introspeksi diri. Restitusi memperhatikan kebutuhan dasar yang mendasari perilaku seseorang. Restitusi yang dilakukan secara internal adalah cara terbaik. Restitusi lebih fokus pada karakter seseorang daripada tindakan yang dilakukan. Restitusi berfokus pada solusi untuk memperbaiki situasi. Dalam restitusi, individu yang bersalah diminta untuk kembali ke kelompoknya. Baik, kita lanjutkan. Dari restitusi itu, bagaimana kita di sini dikenalkan dengan sebuah segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini bertujuan untuk bagaimana kita sebagai guru menyelesaikan masalah yang kita hadapi di sekolah menggunakan 3 segitiga restitusi ini. Yang pertama, bagaimana kita menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Bisa kita menggunakan bahasa, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan bapak juga pernah melakukan itu. Ibu dan bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Dari prinsip ini kita menggunakan setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kita bisa menggunakan bahasa, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian dilanjutkan menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi dari intrinsik. Apakah keyakinan kelas kita? Kalau ada masalah, kita bisa menggunakan bahasa atau kata-kata dengan kalimat nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baik, itu pemaparan dari saya mengenai disiplin positif. Baik, kita sekarang merefleksi ya.
apa saja yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Apa saja yang sudah kita dapatkan pada hari ini dalam kegiatan ini? Baik, terima kasih. Pada bagian refleksi di sini saya ingin menyampaikan tadi Ibu Dwi sangat luar biasa sekali materi yang disampaikan hari ini, sehingga saya merasa dulunya saya adalah sosok guru yang penghukum dan saya memilih 5 posisi kontrol. Saya sendiri merasa guru yang penghukum setelah diberikan pengimbasan oleh Ibu Dwi, ternyata posisi tersebut salah. Kita sebagai guru harus menempatkan diri pada posisi manajer, bagaimana menciptakan suasana yang nyaman dulu terhadap siswa. Kita memberikan keadilan agar tidak ada diskriminatif di antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Begitu yang saya dapatkan untuk hari ini refleksinya. Mungkin ada teman yang lain ingin menambahkan, yang persilakan. Ya, terima kasih waktunya. Untuk refleksi hari ini yaitu tentang budaya positif yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dwi Jayanti. Yang pertama, Ibu Dwi Jayanti sudah memotivasi saya untuk melakukan disiplin positif. Nah, kita juga sudah membuat keyakinan kelas. Di setiap kelas kita sudah membuat bersama dengan anak-anak. Ya, dengan adanya kehadiran CGP yaitu Bu Guru di sekolah kita sangat memberikan banyak sekali manfaat dan ilmu yang saya dapatkan, dan saya termotivasi untuk ikut guru penggerak angkatan ke-11. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk refleksinya dari Bapaknya. Jadi setelah tadi dipaparkan beberapa materi, sehingga Pak Ibu Guru dan saya sendiri sebagai kepala sekolah merasa lega, tahu apa yang harus kita lakukan sekolah, sehingga dari sebagai penghukum menghakimi anak kita menjadi edukasi lebih bermartabat dengan melaksanakan kepemimpinan sebagai mengajar yang memberikan harapan sehingga anak-anak tidak lari mudah, sehingga ada niat dari diri sendiri untuk berubah. Itu yang sangat kita lakukan kemarin dengan memberikan hukuman kepada anak sehingga repot jarang tidak ada, sehingga dengan cara yang terbaru sebagai manajer memberikan himbauan sehingga anak-anak menjadi lebih ada sikap berubah dari diri sendiri. Dimohon untuk Pak Ibu Guru apa yang telah disampaikan dari CGP supaya bisa dilakukan di kelasnya masing-masing, dan Bapak Ibu Guru yang belum CGP ini silahkan ikut daftar sehingga berbanyak kita dapat ilmu, sehingga setelah kita menjadi lebih baik lagi dan anak-anak kita akan berubah. Nah, itu kira-kira yang bisa ditambahkan. Terima kasih waktunya kita kembalikan. Baik Bapak, terima kasih atas masukan dan juga refleksi bersama kita untuk kegiatan hari ini. Baik, sekian dari saya untuk pemaparan disiplin positif di lingkungan sekolah. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Baik, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih untuk Bu Dwi. Nah, tepuk tangan untuk Bu Dwi dulu atas pemaparan materi hari ini untuk seminarnya. Jadi hari ini acaranya sudah selesai. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru, sudah puas? Sudah? Ya, pagi. Baik, terima kasih. Jadi hari ini acaranya sudah selesai. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.
Nama saya Masya dari kelas 5. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Bu Guru dan saya diajarkan untuk lebih sabar jika diajak oleh teman-teman. Dan saya senang diajarkan lebih menghormati teman-teman.